Yang disepakati oleh para filosof menurut saya cuma pengertian bahasanya doang. Kata filsafat di bahasa Indonesia berasal dari falsafah, bahasa Yunani. Filosofi bahasa Inggris itu juga berasal dari filsafat bahasa Yunani, Philein dan Sophia, cinta kepada kebenaran. Cuma di situ aja sepakatnya. Habis itu para filosof udah beda-beda pendapat tentang filsafat itu apa sebenarnya. Kalau zamannya Aristoteles dulu mungkin di S2 juga masih dipelajari sama Robi gitu ya, periodisasi ilmu itu. Zaman itu yang disebut filsafat adalah semua ilmu. Kalau sekarang ya filsafat tinggal tersisa satu bagian saja. Semua ilmu, induk ilmu, jadinya filsafat itu disebut induk ilmu. Mengapa? Karena ilmu dibagi jadi dua macam, ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu teoritis adalah mengkaji apa-apa yang perlu kita ketahui, yang setelah kita tahu, pengetahuan itu nggak secara langsung mendorong pada perbuatan tertentu. Nah, itu seperti ilmu fisika, misalnya air adalah H2O. Kita tahu itu lantas apa? Air sama dengan H2O, kita ketahui itu benar, tapi nggak langsung mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Kemudian di atas fisika ada matematika, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya sudah tahu itu benar, tapi lantas apa? Nggak ada secara langsung. Kemudian metafisika, di atas fisika, matematika, di atasnya ada metafisika. Metafisika itu misalnya apa? Sifat-sifat wujud sebagai keseluruhan. Bukan wujud pada bagian-bagiannya tertentu. Wujud pada bagiannya tertentu, misalnya ada wujud fisik gitu ya, dipelajari oleh fisika. Ada jiwa, itu dipelajari oleh psikologi. Ada hubungan antar masyarakat, dipelajari oleh sosiologi. Nah, kalau semua wujud itu kita jadikan kata yang sederhana, satu kata saja, yaitu wujud atau ada, lantas kita tanya sifat ada itu apa, itu dipelajari oleh metafisika. Sekarang tinggal ilmu itu yang dianggap sebagai pembahasan filsafat. Karena pembahasan fisika udah lebih dulu otonom, mandiri. Gitu. Orang yang belajar fisika misalnya, ada yang fisika benda-benda fisik. Mulai dari di dalam bumi, di atas bumi. Di atas bumi ada benda mati, ada benda hidup. Itu udah benda mati dengan benda hidup, udah beda ilmunya, biologi lantas gitu ya. Biologi misalnya ada binatang yang bertulang belakang, vertebrata, ada yang tidak bertulang belakang, udah menjadi satu bidang ilmu lagi. Dan semakin terspesialisasi. Matematika juga sudah masing-masing banyak spesialisasinya. Kalau kemudian pembagian yang kedua, ilmu praktis, itu artinya kita mempelajari ilmu-ilmu yang di rumusan pengetahuan yang kita perolehnya itu sudah terkandung perintah untuk mengerjakan hal tersebut. Misalnya jujur itu baik, dusta itu tidak baik. Kita etika belajar seperti itu. Nah, dengan mengetahui seperti itu berarti sudah secara langsung juga kita disuruh untuk mengerjakan kejujuran dan meninggalkan kebohongan. Gitu. Beda dengan pernyataan tadi bahwa Tuhan itu ada. Kemudian misalnya siapa yang bilang bahwa jujur itu baik? Apakah keuntungan karena jujur? Gitu ya. Kalau kita jujur, maka kita dapat untung. Maka jujur itu baik. Berarti faktor penentu kebaikannya adalah keuntungan itu. Atau ada sesuatu di luar keuntungan. Misalnya, ya memang akal kita bakal menemukan seperti itu. Terlepas dari keuntungan atau kerugian apapun. Nah, dalam praktis ini juga terbagi 3. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu dia harus punya sifat yang baik seperti tadi. Kalau bahasa bahasa Islamnya sifat-sifat terpuji, akhlak mahmudah, gitu kan? Itu pengertiannya masing-masing apa, bagaimana cara melatihnya pada diri kita, sifat-sifat tercela apa saja, bagaimana kita hindari. Itu etika dalam pengertian
mempelajari apa yang harus dilakukan oleh setiap individu ketika dia sendirian, terhadap dirinya sendiri. Kemudian cabang filsafat atau ilmu praktis yang kedua itu disebut ilmu tadbirul manzil, ilmu mengatur rumah tangga, hubungan antara individu dengan orang lain tapi dalam skup kecil, yaitu skup keluarga saja. Ini yang melahirkan ilmu ekonomi. Bagaimana supaya pendapatan kita itu tidak lebih kecil daripada pengeluaran. Ya, berbagai bidang ilmu ekonomi pokoknya di situ. Bagaimana rumah tangga kita ini bisa stabil. Kemudian yang ketiga, hubungannya antara individu dengan masyarakat secara luas. Bagaimana kekuasaan di masyarakat ini dikelola, dibagi-baginya seperti apa, maka lahir ilmu politik. Nah, sekarang kan ilmu etika, ekonomi maupun politik itu sudah jadi ilmu yang otonom tersendiri, nggak disebut sebagai bagian dari filsafat lagi. Itu alasan mengapa dulu pada zaman Yunani, termasuk sampai ke periode Islam, pengertian filsafat masih seperti itu. Filsafat adalah induk semua ilmu.